Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Gimana sobat Klonime sama chapter 6 kemarin? Ceritanya menegangkan nggak sob? Karena kali ini Yui akan ceritakan chapter selanjutnya nih sob. Dari manhwa setelah 10 tahun menebang kayu bakar, para wanita immortal seabadi memohon satu demi satu untuk menjadi muridku chapter 7. Sebelum kopinya dingin, kita let's go on the story. Pada saat ini, adegan sedikit mundur ke belakang, di mana pada sore hari itu di dalam hutan terlihat kala itu dua orang siswi Akademi King Hong tengah berada di kawasan hutan belantara Jurang Changwu yang ditemani bersama dengan Master Bai. Usai kejadian yang dialami oleh Yunro dan penyelamatan akan terjebaknya Yunsi di dalam gua, saat itu terlihat Master Bai yang berada di hadapan kedua siswi tersebut bertanya. Dirinya menyampaikan sebuah peringatan keras terhadap apa yang tengah mereka lakukan, di mana kejadian tragis yang menimpa Yunsi juga Yunro adalah sebuah kejadian yang paling berbahaya. Master Bai juga bertanya apakah mereka berdua sudah bosan hidup, karena hutan tersebut adalah daerah di mana banyak sekali raja iblis yang berkeliaran. Mendengar sebuah teguran sangat keras dari seorang Master Bai, tentu saja hal itu membuat Yunsi tersadar. Dirinya yang telah ceroboh atas kejadian tersebut merasa bersalah, karena begitu serakah untuk mencari sebuah material yang dibutuhkan gurunya untuk memperbaiki Qin. Namun, setelah mendengar penjelasan tersebut dari Yunsi, justru Master Bai merasa ada yang janggal, di mana Master Bai merasa aneh dan berkata dalam hati bahwa alasan yang dikatakan Yunsi sepertinya telah keliru. Sementara di sela Master Bai yang tengah berpikir akan apa yang terjadi, Yunsi kembali menjelaskan dan berkata kepada Master Bai bahwa dirinya datang ke sana tanpa sepengetahuan siapapun, dan ia berusaha untuk mencari serta mengejar iblis ulat sutra es yang saat ini memiliki kekuatan tingkat 9. Yunsi juga menambahkan penjelasannya bahwa jika penilaiannya benar terhadap iblis tersebut, maka orang-orang dari sekte Wuxiangji juga akan mengetahui, karena mereka seharusnya juga akan datang untuk mengejarnya, ujar Yunsi kepada Master Bai. Di tengah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Yunsi, Master Bai tampak berpikir sambil kembali berkata, bukankah seharusnya iblis ulat sutra es hanya memiliki tingkat 9? Tapi kenapa sekte Wuxiangji dari utara harus repot-repot dan jauh-jauh mengejarnya ke selatan? Kata Master Bai sambil bertanya-tanya. Kala itu terlihat Master Bai tengah berpikir, dirinya berasumsi bahwa apa yang dikatakan Yunsi dan sekte Wuxiangji mungkin mereka salah dalam penilaian. Karena Yunsi juga sekte Wuxiangji tampaknya beranggapan bahwa iblis tersebut bukanlah tingkat tinggi, atau mungkin saja mereka hanya mengetahui bahwa roh iblis tersebut dalam periode molting atau ganti kulit, dan atau sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa benar sosok tersebut adalah raja iblis, namun kini telah berevolusi menjadi sosok manusia. Di tengah Master Bai yang saat itu sedang berpikir keras, tiba-tiba saja Yunro menghampirinya dan bertanya, "Instruktur Bai, apakah Anda akan menangkap iblis ulat sutra es?" Sela Yunro dengan wajah polosnya hingga membuat Yunsi terkejut. Mendengar pertanyaan dari Yunro di sebelah Yunsi, tentu saja Master Bai kemudian menjawabnya, Gimana ya?
Benar Yunro, karena iblis tersebut adalah tipe air dan guntur yang sangat langka. Dan aku bermaksud menangkapnya untuk kuberikan kepada muridku. Karena jika kau menginginkan objek yang kuat dari guntur, ulat sutra es adalah iblis yang paling cocok, ujar Master Bai pada Yunro dengan jelas. Usai mendengar perkataan dari Master Bai, tampaknya Yunro dan Yunsi bertingkah semakin lucu. Mereka bukannya merasa ketakutan, sebaliknya mereka melihat dan berkata bahwa Master Bai sangat baik kepada muridnya. Dan hal itu membuat Yunro dan juga Yunsi tampak cemburu. Ujar Yunro begitu polosnya. Sementara mendengar tingkah lucu juniornya itu, Yunsi tampak malu-malu di hadapan instruktur Bai. Dirinya sambil memukul kocak kepala Yunro dan kemudian berkata, "Ih, dasar kamu Yunro, jangan bikin aku malu. Karena Master Bai juga memperlakukan kita dengan baik tahu." Mendengar dan melihat tingkah lucu kedua siswi tersebut, Master Bai tampak memalingkan diri dan melangkah pergi. Dirinya mengatakan kepada kedua siswi tersebut untuk mengajak mereka bergegas pergi sebelum waktu tiba fajar. Scene pun kemudian berpindah, di mana saat itu terlihat hari tampaknya sudah mulai gelap. Dan terlihat pemandangan gunung di sekitar puncak King Luan. Tampak kala itu bergema, terdengar suara berteriak sangat kencang. "Bai Luochen, keluarlah sekarang juga. Aku menantangmu." Mendengar raungan keras dari atas langit kuil King Luan, di sanalah terlihat dua sosok melayang di langit yang tinggi. Ternyata sosok tersebut ialah Cheng Kun dari Deputi Beast Taming yang tengah ditemani muridnya sambil melihat seseorang membuka pintu. Kreket! Di depan pintu itulah sosok Su tengah berdiri sambil memberi hormat dan berkata, saat ini gurunya yaitu Bai Luochen sedang tidak di rumah. Ia mengatakan kepada kedua orang tersebut jika mereka memiliki sesuatu urusan dengan gurunya, dirinya akan mendengarkan sebagai perwakilan dan akan menyampaikan kepada gurunya setelah setibanya di rumah. Namun, mendengar perkataan Su dengan hormat di bawah sana, justru Cheng Kun tak menghiraukan dan berkata, dirinya dengan wajah yang angkuh dan sombong menyampaikan agar Su segera berlutut di hadapannya sekarang juga. Mendengar perkataan Cheng Kun si kolot yang songong, tentu saja Su berkata dengan tegas dan bertanya, mengapa Su harus berlutut kepadanya, sementara dirinya merasa tidak sama sekali melakukan kesalahan apapun. Mendapat jawaban dari Su yang hanya seorang murid, Cheng Kun tampak kesal dan kembali berkata, gadis bodoh, ketika kau berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka kau diharuskan segera berlutut, ujar Cheng Kun pada Su dengan angkuhnya. Cheng Kun kembali melanjutkan ocehan sombongnya kepada Su. Dirinya menghina dan meremehkan Master Bai sebagai sampah. Seharusnya sudah memberitahu dan mengajari muridnya itu bagaimana Su harus belajar tata krama dan mematuhi peraturan akademi. Mendapat hinaan dan pertentangan keras dari Cheng Kun, sontak saja membuat Su semakin tegas dan berkata, dirinya dengan sopan menyampaikan bahwa ia belum pernah sekalipun mendengar sebuah aturan seperti itu. Dan Su juga menyampaikan dengan tegas kepada Cheng Kun bahwa gurunya yang bernama Master Bai bukanlah sampah. Ia menceramahi Cheng Kun yang berstatus senior, seharusnya juga dapat menunjukkan rasa hormat. Mendengar apa yang dikatakan Su kala itu, sontak saja membuat Cheng Kun yang sombong menjadi murka. Dirinya langsung mengeluarkan sebuah aura dahsyat dan kemudian berkata, dasar gadis lancang! Beraninya seorang murid sepertimu menggurui wakil instruktur dari Beast Taming, ujar amarah Cheng Kun meledak yang melayang di atas langit. Kemudian tiba-tiba saja Cheng Kun mengulurkan tangannya.
Ia mengarahkan tangan tersebut ke arah Su yang berada di bawah sana dengan mengeluarkan sebuah aura hijau dari telapak tangannya itu dan berkata, "Hei murid dari guru sampah, cepat berlutut sekarang di hadapanku. Jika tidak, maka kau akan binasa." Tampak sebuah jurus dengan aura hijau membentuk telapak tangan yang sangat besar. Su yang kala itu dihadapkan jurus raksasa itu tidak gentar. Dirinya tetap tegar dan berdiri teguh, kemudian tetap tak bergerak, memandangi serangan cepat yang mengarah kepadanya. Dan ketika jurus telapak tangan raksasa itu menghantam tubuhnya, sontak saja Su berhasil menembus jurus itu dengan auranya. Dirinya yang kala itu mendapatkan serangan yang sangat berbahaya, telah berhasil menghilangkan jurus yang menyebabkan retakan lantai sebesar telapak tangan raksasa di bawah kakinya. Dengan Su yang kala itu masih dikelilingi sisa aura serangan Cheng Kun, dirinya tetap masih mengeluarkan aura guntur biru di sekeliling tubuhnya. Meskipun sebenarnya terlihat bahwa Su tampak terluka parah di sekujur tubuhnya, namun Su tetap berdiri tegar sambil berkata bahwa ia tidak bersalah dan Su tidak akan pernah berlutut sekalipun kepada Cheng Kun, bahkan sampai kapanpun. Itulah ujar kata Su pada Cheng Kun. Melihat akan apa yang telah ditunjukkan oleh Su, Cheng Kun sebaliknya semakin senang. Dirinya yang melihat Su masih berdiri tegar tampak semakin kesal dan menatap Su dengan pandangan yang sangat tajam. Mengetahui akan Su yang tak goyah sedikit pun di hadapannya, Cheng Kun kembali semakin menjadi gila dan murka. Dirinya yang sombong mengeluarkan aura sambil berkata bahwa ia akan kembali menyerang Su hingga Su binasa. Dan di sanalah terlihat sebuah serangan berbentuk kepalan tangan yang berwarna hijau. Tengah dilontarkan oleh Cheng Kun ke arah Su dengan sangat begitu banyak. Sambil bertingkah seperti orang gila yang haus akan rasa hormat, Cheng Kun kemudian menyerang Su hingga membabi buta sambil berkata berkali-kali, "Dasar gadis tengik yang bodoh, berlututlah kepadaku sekarang. Berlutut!" teriak Cheng Kun dengan serangan brutalnya. Setelah melancarkan begitu banyak serangan kepada Su, dirinya terhenti tampak tercengang melihat ke bawah sana, di mana Cheng Kun tampak terkejut akan sesuatu yang dilihatnya di tengah bangunan yang porak-poranda. Ternyata tampaknya kala itu Su yang mendapatkan serangan Cheng Kun, tampak dirinya masih tetap berdiri tegar sambil mengeluarkan auranya yang berwarna biru seperti kilat guntur. Dikelilingi oleh pukulan Cheng Kun yang menggelegar, Su ternyata masih berdiri tegar, meskipun halaman di sekitar kuil tengah sangat berantakan. Tiba-tiba saja Su kembali meningkatkan kekuatannya. Dirinya kembali menghempaskan serangan dari Cheng Kun sambil menyelimuti diri dengan aura guntur miliknya yang kini tampak semakin membara mengelilingi seluruh tubuhnya. Disinilah terlihat Su yang tengah terluka parah kala itu. Dirinya tetap berdiri tegar memandang ke arah Cheng Kun. Ia terus menatap Cheng Kun dengan mata tajamnya sambil disinari aura guntur berkilauan di tubuhnya. Melihat sebuah hal menakjubkan di hadapannya, Cheng Kun yang memandang Su semakin merasa geram. Dirinya mengakui bahwa Su adalah gadis yang luar biasa, karena Su dapat mempertahankan dirinya dengan hanya energi kehidupan miliknya saja. Namun di balik kekagumannya tersebut, Cheng Kun justru merasa semakin khawatir. Jika masalah yang terjadi saat itu sampai tersebar, tentu saja dirinya beserta Departemen Bistaming akan dipermalukan. Dan kemudian dengan kesombongan dan ketamakan rasa hormatnya, Cheng Kun yang kala itu menatap Su tak bergeming semakin beringas.
Dirinya kini mengetahui bahwa Su adalah gadis yang sangat berbahaya. Baginya yang tak ingin tersaingi, jelas ingin menyingkirkan Su dari muka bumi. Mengetahui akan ancaman dirinya dipermalukan, Cheng Kun kemudian menunjukkan kepada muridnya yaitu Yin Hai. Ia menunjuk dengan jari kirinya kepada Yin Hai di mana dirinya menyampaikan dengan keji agar memerintahkan Yin untuk segera membinasakan Su saat ini juga. Sementara mendengar perkataan senior di sampingnya tersebut, sontak saja hal itu membuat Yin juga semakin sangat terkejut. Dirinya berargumen dan berkata kepada Cheng Kun bahwa perintah yang disampaikan seniornya itu tidaklah benar. Dan tentu saja mendengar bantahan dari muridnya yang bernama Yin, hal itu membuat Cheng Kun semakin menjadi-jadi akan rasa kesalnya. Cheng Kun memerintahkan Yin untuk segera binasakan Su. Bahkan ia harus mengancam kepada muridnya itu jika Yin tidak melakukan perintahnya, maka Yin juga akan bernasib sama seperti Su. Mendengar ancaman yang disampaikan gurunya tersebut, sontak saja membuat Yin tampak semakin ketakutan. Dirinya menundukkan kepala dan memberi hormat sambil berkata bahwa ia tidak berani sedikit pun untuk melanggar perintah Cheng Kun. Namun, Yin juga lagi-lagi berusaha melunakkan hati Cheng Kun dan kemudian berkata, "Guru Cheng, aku merasa bahwa Junior Su yang kini terluka parah adalah gadis yang tidak bersalah, yang bahkan tidak seharusnya kita musnahkan tanpa mengetahui asal-usul sebenarnya akan amarah kita." Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Yin melanjutkan kembali perkataannya kepada Cheng Kun yang saat itu semakin terlihat penasaran dengan apa maksud Yin. Dirinya akan segera turun ke bawah menemui gadis itu, di mana Yin akan berbicara kepada Su untuk segera meminta maaf kepada Cheng Kun tanpa dirinya harus binasa. Setelah mendengar perdebatan antara Cheng Kun dan juga muridnya Yin, Su yang menatap mereka kemudian berkata dalam hati. Dirinya sambil tersenyum tak menduga bagaimana bisa seorang guru sampah seperti Cheng Kun itu dapat mengajarkan seseorang yang layaknya murid dan bahkan lebih mirip akan manusia. Karena tampak terlihat dari pandangan Su terhadap Yin adalah seorang murid yang lebih patuh kepada gurunya. Namun sayang, gurunya tersebut hanyalah seorang sampah. Itulah ujar perkataan Su. Kemudian terlihat Yin dari atas langit tengah turun ke bawah mendatangi Su. Sementara Cheng Kun yang kalah berdebat dengan muridnya itu tampak mengalah dan memperhatikan dari langit. Sementara menunggu kedatangan Yin dari atas langit, Su yang tak gentar saat itu tengah berdiri memperhatikan mereka sambil bertekad. Dirinya mengatakan ancaman kepada Cheng Kun bahwa ia takkan binasa hari ini, dan ketika kekuatannya pulih nanti di masa mendatang, maka Su memilih lebih menyelamatkan muridnya yang bernama Yin ketimbang untuk menyelamatkan Cheng Kun yang seorang sampah. Dan setibanya Yin melayang lebih rendah di hadapan Su, ia menjaga jarak kemudian berkata kepada Su, "Adik perempuan, aku mewakili guruku, di mana guruku adalah orang yang tidak ingin kehilangan wajah. Aku menyarankan sebaiknya kau berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, sehingga semuanya dianggap berakhir." Kemudian Yin kembali menghampiri Su lebih dekat lagi. Dirinya kini berada tepat di hadapan Su dan kembali berkata, "Adik perempuan, sebaiknya kau mengakuilah kesalahanmu itu, karena tidak ada gunanya jika kau mempertaruhkan hidupmu hanya demi wajah," ujar Yin meremehkan dan memaksa Su. Mendengar perkataan seorang senior yang mengemis di hadapannya, tampak Su tetap bersikap teguh dan berkata kepada Yin,
Dirinya tidak menyangka bahwa sekte immortal terkemuka di perbatasan selatan Yunhuang akan dengan sengaja menyembunyikan seorang sampah seperti gurunya itu. Mendengar perkataan dan kenyataan yang dikatakan oleh Su, sontak saja membuat Yin tampak ragu dan berkata kepada Su, "Mengapa dirinya harus bersikeras melawan?" ujar Yin bertanya sambil mengeluarkan jurus di tangannya. Sebaliknya, kembali mendengar pertanyaan konyol dari Yin di hadapannya. Su yang terluka parah kala itu tetap tersenyum sambil menjawab, "Hei Senior Yin, kau tidak perlu mengatakan apapun. Jika memang gurumu ingin membinasakanku, maka binasakanlah saja. Namun perlu kau ingat, sekalipun aku sampai binasa saat ini juga, maka aku tidak akan pernah untuk sedikit pun memohon belas kasihan dari kalian," ujar Su berkata kepada Yin dengan lantang sambil tersenyum. Tampaknya Yin telah gagal merayu Su kala itu. Mendengar jawaban dari Su yang tetap teguh, tentu saja membuat Yin mengeluarkan sebuah jurus dan berkata, "Perintah dari guruku sangat sulit untuk dilanggar. Maka maafkan aku, adik perempuan," kata Yin pada Su dengan pasrahnya. Sementara mendengar Yin berkata baru saja, Su yang dihadapkan ajalnya kala itu tengah bersiap sambil berkata dalam hati, "Senior Yin, seharusnya akulah yang meminta maaf, karena aku telah mempersiapkan jimat pemberian dari guruku yang awalnya diberikan untuk menyerang master sampahmu itu," ujar Su berkata dalam hati tengah bersiap. Dan kemudian Yin mengeluarkan sayatan tangannya menyerang ke arah Su. Namun tanpa diduga oleh Yin, ketika dirinya tengah melakukan serangan tersebut, muncullah sosok si kuda hitam ke arahnya. Dengan kecepatan dan ketangkasannya, si hitam langsung menyerang Yin dengan kepalanya yang keras. Di mana amarah dan tatapan matanya yang tajam, si hitam dengan ganasnya menyerang Yin sambil mengunyah rumput di mulutnya. Sementara datang serangan kejut yang menyerang Yin, tentu saja membuat serangan yang dikeluarkan Yin menghilang secara tiba-tiba. Dirinya merasakan begitu sakit hingga mulutnya bertinta merah karena ditanduk si hitam dengan sangat keras. Dengan serangan keras yang dilakukan si hitam, sontak saja hal itu membuat Yin terpental sangat jauh dengan sangat keras dan begitu cepat. Dan hanya dalam seketika saja, Yin Hai yang telah terpental sangat jauh oleh si hitam, dirinya tak berdaya, bahkan terluka parah kesakitan. Juga terlihat sangat jelas sebuah tembok tebal berlapis di belakang Yin tampak hancur hingga luluh lantak berkeping-keping. Melihat kejadian sangat cepat di hadapannya, Su yang menoleh tampak terkejut. Dirinya yang hampir binasa kala itu tampak memperhatikan si hitam yang menyelamatkannya. Dan disitulah diketahui bahwa kuda milik Master Bai yang dipanggil si hitam ternyata memiliki nama, yaitu Xiaowu. Mengetahui akan apa yang dilakukan Xiaowu dari atas langit, tentu saja membuat Cheng Kun berkata dalam hati. Dirinya kini menyadari mengapa Xiang Sheng yang seorang idiot begitu tertarik untuk memiliki kuda tersebut. Karena kini Cheng Kun mengetahui bahwa kuda hitam yang bernama Xiaowu itu adalah roh iblis. Setelah berhasil menghalangi serangan yang dilakukan oleh Yin Hai, Xiaowu yang terbakar amarah kini bersuara. Dirinya mengangkat kedua kaki depannya sambil mengeluarkan aura ungu besar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan setelah melihat Su mendapatkan kesulitan, Xiaowu pun kemudian berdiri membelakangi Su dengan gagah. Kuda itu melihat kedua lawan Su di hadapannya dengan tatapan tajam sambil mengeluarkan aura yang sangat mengerikan.
Namun sebaliknya melihat Xiaowu begitu marah membelanya, Su di belakangnya tampak khawatir dan berkata, "Xiaowu!" Melihat roh iblis berbentuk kuda dari atas langit, Cheng Kun tiba-tiba mengeluarkan sebuah jurus dan berteriak, "Hei iblis kuda hitam! Jika sedari awal kau tidak muncul, aku bahkan mungkin tidak bisa mengingatmu." Kata Cheng Kun mengancam Xiaowu. Kemudian Cheng Kun dengan brutal mengeluarkan sebuah jurusnya kembali, di mana dia mengarahkan jurusnya itu kepada Xiaowu dan berkata, "Tapi karena kau kuda bajingan yang melompat seenaknya sendiri, maka jangan salahkan aku jika aku akan menangkap dan melukaimu," kata Cheng Kun melepaskan jurusnya tersebut. Di tengah Xiaowu yang diselimuti auranya, dirinya tak mampu menghindar dari serangan itu ketika jurus cambuk Cheng Kun tengah melingkar di lehernya. Sementara Cheng Kun yang telah berhasil menjerat Xiaowu, dirinya yang melayang kembali berteriak, "Kini lehermu berhasil kucekik, kuda iblis. Jadi sebaiknya kau diam dan jaga sikapmu itu," kata Cheng Kun dengan sombongnya. Ketika melihat Xiaowu tertangkap jurus cambuk milik Cheng Kun, Su yang di belakangnya kemudian berteriak memanggil kuda yang terjerat itu, "Xiaowu! Tidak! Bertahanlah Xiaowu!" Su berteriak melihat Xiaowu meronta-ronta. Tapal kuda Xiaowu tampaknya mulai terseret karena kakinya kini tak mampu lagi menahan cengkeraman cambuk Cheng Kun yang berada di lehernya. Merasa dirinya tak lagi dapat berkutik, sontak saja Xiaowu yang terjerat cambuk itu tengah mengangkat kedua kaki depannya ke arah Cheng Kun. Dirinya kini yang marah berapi-api. Xiaowu dengan ganasnya tengah siap menyerang, dan dirinya siap melepaskan tendangan kedua kakinya tersebut tepat ke arah Cheng Kun yang kini berada di hadapannya. Melihat iblis kuda hitam yang tengah mengamuk di hadapannya, tentu saja Cheng Kun tengah siap melawan Xiaowu. Dirinya mengeluarkan jurus kepalan hijau dari tangannya kembali dan kemudian berteriak, "Dasar binatang jahat! Binasalah kau iblis kuda hitam!" teriak Cheng Kun sambil mengerahkan kepalan tangannya itu. Dengan sebuah pukulan keras yang tengah dilancarkannya, Cheng Kun kemudian mengarahkan tinju hijaunya itu ke arah Xiaowu. Tepat saat pukulan dahsyat mengenai tubuhnya, hal itu pun membuat Xiaowu terpental jauh hingga bagian dalam dari tubuhnya retak terluka parah. Setelah melihat pukulan telak yang bersarang dalam tubuh Xiaowu, sontak saja hal itu membuat Su tampak semakin bersedih. Dirinya begitu merasa tak berdaya ketika melihat Xiaowu yang terluka parah hingga membuat Su menitihkan air matanya. Dan melihat kejadian tragis di depan matanya itu, Xiaowu yang terpental pun jatuh di hadapan Su dengan sangat keras. Su yang kala itu tengah melihat Xiaowu terjatuh tampak memandanginya dengan perasaan sangat terluka. Karena Su melihat dengan jelas di mana Xiaowu telah mendapatkan betapa kejamnya pukulan Cheng Kun yang membuat Xiaowu terjatuh tampak terluka begitu parah. Dirinya yang mengalami cedera fatal pada organ tubuhnya membuat Xiaowu tergeletak dan meringis kesakitan. Sementara melihat akan kekejaman yang terjadi di hadapannya itu, Su yang memandangi Xiaowu begitu merasa terpukul. Dirinya sangatlah sedih sambil menitikkan air matanya dan berkata, "Xiaowu, mengapa kau harus terluka membantuku?" Isak tangis Su pecah kepada Xiaowu. Menerima akan rasa sakit dari tubuhnya juga rekannya Xiaowu,
Su kemudian menatap ke langit di mana Cheng Kun saat itu berada. Dirinya begitu marah sambil mengeluarkan aura dahsyat di tubuhnya dan kemudian berteriak berkata kepada Cheng Kun, "Hei orang tua yang gila hormat, jika kau ingin membinasakanku hari ini, maka sebaiknya kau lakukanlah sekarang juga. Karena jika kau membiarkanku tetap hidup, maka tentu saja aku akan membalas dan menagih hutang atas perbuatanmu ini, kakek tua," ujar Su yang dipenuhi amarah terhadap Cheng Kun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su baru saja, tiba-tiba sebuah cahaya hijau turun dari langit begitu menggelegar. Kala itu Su yang melihat cahaya hijau di hadapannya tampak menutupi matanya dari kibasan debu dahsyat yang datang. Ternyata aura hijau yang muncul kala itu adalah sosok si kolot Cheng Kun yang kini tengah berdiri tegak di hadapan Su. Dengan wajah arogan yang begitu sombongnya, tentu saja Cheng Kun kembali menjawab apa yang Su katakan baru saja. Baiklah kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu, gadis bodoh. Ujar Cheng Kun dengan angkuhnya kepada Su. Di tengah usai pembicaraan Cheng Kun kepadanya kala itu, tiba-tiba dengan cepat Su bergerak dan menyerang ke arah Cheng Kun. Su yang bergegas melompat ke arah Cheng Kun kemudian berkata dalam hati, "Baiklah, aku rasa kini Cheng Kun berada di jarak yang tepat untuk kuserang," ujar Su yang tengah siap menyerang Cheng Kun, kata dalam hatinya. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki olehnya, Su kemudian berlari dengan sangat cepat. Dirinya berkata dalam hati sambil mengeluarkan sebuah serangan, di mana tangannya tengah menghasilkan sebuah jurus dengan sebutan immortal sejarak dekat yang berbentuk seperti bulan sabit berwarna keemasan. Ketika ia sampai di hadapan Cheng Kun, Su kemudian melancarkan serangannya sambil berkata lagi, dirinya telah menghabiskan seluruh kekuatan ranah miliknya. Ia akan menyerang dengan jurus tersebut untuk menghabisi Cheng Kun. Kemudian diperlihatkan sebuah kilatan bulan sabit yang indah tengah dilepaskan oleh Su dengan cepatnya. Dalam sekejap usai melancarkan serangan tersebut, tampak Su telah berhasil mengenai Cheng Kun yang kini tengah berdiam di belakangnya. Sementara akan serangan yang telah diberikan Su, tampaknya Cheng Kun mendapat sayatan luka di lehernya. Dan ketika menyadari akan luka yang diterima, Cheng Kun kembali mengingat akan apa yang ia miliki, di mana Cheng Kun menyadari bahwa dirinya sudah mempersiapkan diri. Tentu saja dengan luka sayatan yang diterimanya, Cheng Kun kemudian menempelkan sihir di leher dengan jarinya. Sambil mengobati luka tersebut, dirinya kembali berkata dalam hati bahwa Cheng Kun sudah mempersiapkan senjata sihir pelindung tubuh bernama Lao Su yang cukup melindunginya dari kebinasaan jurus tersebut. Setelah berhasil memulihkan luka sayatan di lehernya, Cheng Kun tampak kesal sambil mengeluarkan sesuatu di tangannya. Dirinya sambil menatap tajam ke arah Su kemudian bergumam, mungkin gadis ini memang berhasil mengalahkan Song Lang, dan kedua pemborosan kala itu adalah trik yang sepele. Namun melihat betapa gigihnya gadis yang bernama Su ini, tampaknya harus kubinasakan sekarang juga, ujar Cheng Kun dalam pikiran angkuhnya. Dan terlihat kala itu sebuah cambuk kembali melayang ke arah Su, di mana saat itu Su yang terlihat tak berdaya dirinya berkata, tampaknya kini diriku telah kehabisan mana spiritualku, ujar Su dalam hati sambil terbatuk-batuk. Setelah melihat Su lemah tak berdaya, tentu saja Cheng Kun kembali mengikat Su dengan cambuknya. Dengan tingkah arogannya yang angkuh,
Cheng Kun mengikat Su dengan erat hingga dirinya melayang. Kemudian dengan tampang tua kasar yang konyolnya, Cheng Kun yang telah mengikat Su kemudian semakin brutal. Dirinya menarik cambuk miliknya yang mengikat Su dengan perlakuan yang sangat kasar dan keji. Sementara dengan tubuh yang lemah tak berdaya, Su yang tertarik cambuk itu tampak kesakitan. Dirinya begitu rapuh terkulai lemas, yang tercekik genggaman Cheng Kun di udara. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Su yang tengah tercekik dan terluka parah oleh Cheng Kun berupaya menggenggam tangan Cheng Kun kembali dengan kedua lengannya. Su kemudian membuka matanya yang dalam kondisi leher tercekik. Kemudian ia berkata kepada Cheng Kun dengan terbata-bata, Aku dan guruku tidak akan pernah melepaskanmu, pria gila," ujar Su mengancam Cheng Kun yang mencekiknya. Dengan kesombongan dan keangkuhannya di hadapan Su, Cheng Kun yang mendengar ucapan Su semakin bertindak kejam. Dirinya mencekik Su dengan satu tangannya ke atas sambil berkata, "Hei gadis bodoh, awalnya aku sangat ingin membinasakanmu beserta dengan gurumu itu. Tetapi kini sampah seperti gurumu itu tak lagi akan aku pedulikan." Jawab Cheng Kun mencekik Su kala itu. Melihat kondisi Su yang tengah akan dihabisi Cheng Kun, Xiao Wu yang terluka parah kembali bangkit. Dirinya yang melihat akan kekejaman di depan matanya tampak akan berdiri dengan bersusah payah. Dalam kondisi menyulitkan di cekikan Cheng Kun tersebut, Su yang melihat Xiao Wu berdiri kemudian berteriak, "Xiao Wu, jangan kemari, pergilah dan jangan hiraukan aku, pergilah Xiao Wu," ujar Su kepada Xiao Wu yang tengah berusaha bangkit. Melihat kuda hitam iblis bangkit dari kejauhan, hal tersebut membuat Cheng Kun menoleh kemudian berkata, "Gadis bodoh, setelah aku menghabisimu saat ini juga, maka aku akan menangkap kuda hitam iblis itu. Dan kemudian, aku akan mengajarinya bagaimana caranya supaya patuh terhadapku," ujar Cheng Kun kepada Su sambil menatap Xiao. Ketika ajal yang sebentar lagi datang menjemputnya, Su yang kala itu tercekik kembali tertegun dalam hati. Dirinya tampak diselimuti rasa penyesalan yang sangat mendalam dan menyebut-nyebut nama gurunya. Ia juga kemudian teringat pesan gurunya kala itu, di mana pesan yang disampaikan sebelum gurunya pergi ke jurang Cangwu. Su kembali teringat perkataan Master Bai yang memberikan sebuah kertas jimat kepadanya. "Ingatlah Su, jika ada seseorang dari Departemen Bistaming yang datang ke King Luan dan mencoba untuk mencari masalah, maka lemparkanlah saja jimat ini ke tubuh orang tersebut." Mengingat akan pesan yang dikatakan Master Bai, Su kemudian menempelkan jimat pemberian gurunya itu di lengan Cheng Kun. Sementara melihat akan apa yang dilakukan Su tersebut, Cheng Kun tampak kesal sambil menatap tajam ke arah Su. Kemudian Cheng Kun kembali bertingkah tengik. Dirinya menatap Su dengan tajam sambil tersenyum dan berkata bahwa apa yang dilakukan Su dengan selembar kertas rusak saat itu adalah hal bodoh yang tidak berguna lagi, ujar Cheng Kun si tua bangka kepada Su. Tiba-tiba saja sebuah jimat yang ditempelkan di lengan Cheng Kun tampak mengeluarkan sebuah percikan api berwarna biru. Kemudian jimat itu tampak semakin mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan, yang sedikit demi sedikit kemudian membesar begitu meluas. Cheng Kun yang telah salah meremehkan hal tersebut, dirinya tampak terkejut dan kebingungan, di mana jimat yang berada di lengannya kala itu tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah lingkaran besar yang sangat menyilaukan dan begitu saja menghisap lengannya dengan sangat cepat.
Itulah kejadian yang mengerikan, bahkan mengejutkan Cheng Kun dalam seketika. Apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Cheng Kun? Sementara itu, bagaimanakah nasib Su dan Xiaowu yang saat ini tengah terluka parah? Ikuti Yui pada chapter selanjutnya ya sob, karena Yui akan kembali menceritakan kisah selanjutnya pada chapter 8. Terima kasih buat sobat Klonime yang sudah menonton chapter 7 sampai dengan selesai. Dan buat kalian yang ingin request cerita lainnya, tuliskan judul lengkap di kolom komentar ya sob. Namun sebelum Yui undur pamit nih, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Klonime dari awal sampai akhir. Dan buat penikmat Klonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta sobat juga bisa pantau update Yui di Klonime channel yang selalu Yui announcement pada tab community. Sementara buat yang ingin memberikan apresiasinya nih, Yui akan sangat berterima kasih banget apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat yang tertera di deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Klonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stiker sebagai bentuk dukungan positif untuk Klonime nih sobat, agar Yui juga lebih semangat kalau misalnya nanti upload cerita yang mungkin lebih panjang, dan juga untuk menceritakan kisah-kisah selanjutnya dan sobat tidak ketinggalan sama video-video terbaru lainnya. Oke deh kalau begitu sobat, sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi yang hangat dan manis banget. Sampai jumpa lagi di next chapter. Bye bye sobat Klonime.